Mengapa Kristen itu tidak mengakui adanya Muhammad dan benci sekali kalau di room lainnya itu benci sekali gitu, seperti melihat apa gitu ya, gitu. Kenapa kok bisa begitu? Padahal kan Islam kan agama paling bontot, Qurannya paling bontot. Nah, mereka kan seharusnya kan kitab tertua kan jadi contoh seharusnya kan begitu. Kan Bapak tanya, mengapa orang Kristen itu tidak mengakui Muhammad sebagai nabi? Bagi kami orang Kristen, Muhammad itu bukan nabi, Pak. Karena Mengapa Kristen itu tidak mengakui adanya Muhammad dan benci sekali kalau di room lainnya itu benci sekali gitu, seperti melihat apa gitu ya, gitu. Kenapa kok bisa begitu? Padahal kan Islam kan agama paling bontot, Qurannya paling bontot. Nah, mereka kan seharusnya kan kitab tertua kan jadi contoh seharusnya kan begitu. Kok mereka benci sekali sama Muhammad itu? Gitu. Kami nggak benci, Pak. Kami nggak benci Muhammadmu itu, kami nggak benci. Iya. Tapi kami tidak mengakui Iya. dia. Saya lihat dulu ya, Pak, ya, agak berisik soalnya. Ya. Kan Bapak tanya, mengapa orang Kristen itu tidak mengakui Muhammad sebagai nabi? Bagi kami orang Kristen, Muhammad itu bukan nabi, Pak. Karena yang pertama, siapa yang menabiskan dia sebagai nabi? Itu yang pertama. Yang kedua, siapa saksi kenabiannya? Lalu yang ketiga, dari jalur kenabian yang manakah dia? Yang keempat, Lukas 16 ayat 16 berkata, hukum Taurat dan nubuatan para nabi. Nubuatan para nabi itu bernubuat tentang Mesias. Nah, apakah Muhammad itu bernubuat tentang Mesias? Lalu yang kelima, nabi itu pasti menulis kitab. Apakah Muhammad menulis kitab? Tidak. Ya. Nah, makanya dikatakan nubuatan kitab para nabi. Makanya Nevi'im itu kitabnya nabi-nabi. Jadi nabi itu menulis kitab. Jadi kalau Bapak tanya, kenapa orang Kristen itu tidak percaya kepada Nabi Muhammad? Ya karena memang itu tidak nabi kami. Lagi pula datangnya Muhammad itu kan setelah Yesus. Padahal nabi-nabi itu harusnya datang sebelum Yesus. Karena tugas nabi arti navi dalam bahasa Ibrani itu artinya pelihat. Nah, nabi itu dia bertugas untuk bernubuat tentang Mesias yang akan datang. Ketika Mesias itu sudah datang, maka pelihat tidak lagi dibutuhkan. Nah, lalu kenapa datangnya belakangan? Karena janji Allah kepada Adam sejak semula itu adalah Mesias. Makanya nabi-nabi yang dia utus itu untuk bernubuat tentang Mesias yang dijanjikan kepada Adam Hawa. Nah, ketika Mesias itu sudah datang, nabi-nabi sudah selesai. Maka ada rasul. Nah, kenapa datangnya setelah Yesus? Itu loh, Pak. Jadi itulah alasan kenapa kami tidak menerima Muhammad itu sebagai nabi. Ya, tapi kami menghargai bahwa itu adalah bagian dari imannya Bapak. Gitu ya, silahkan saja, nggak apa-apa. Gitu kan. Tapi kalau kemudian diasimilasikan dengan kekristenan, kami nggak akan mau dan tidak akan menerima itu. Begitu ya. Boleh buka mikrofon, Pak. Oke. Halo? Pak Abdullah? Iya. Nah, gitu ya, Pak ya? Kira-kira. Nah, soalnya kan walaupun tidak diakui oleh Kristen, buktinya kan penggemarnya banyak, penganutnya banyak, dan itu nyata. Dan Nabi Muhammad itu jadi contoh sebagai manusia, jadi contoh dia sebagai manusia. Sedangkan Yesus kan, Kristen kan tidak ada contoh manusia siapa yang seperti Muhammad kan begitu. Kan nggak ada di Kristen itu siapa lah contoh yang sebagai manusia seperti Muhammad kan tidak ada itu kan. Tuhan Yesus itu manusia yang paling sempurna dan tidak berdosa, Pak. Kan Tuhan Yesus benar-benar manusia dan benar-benar Allah. Tuhan Yesus, mohon maaf ya, Pak, Tuhan Yesus kami tuh nggak pernah bunuh orang, Pak. Dia tidak pernah menyakiti siapapun. Yang lain-lain masih menyakiti. Dia masih membunuh, dia masih melakukan hal-hal. Mohon maaf, Tuhan Yesus kami tidak kawin, Pak. Dia tidak kawin, dia bahkan tidak berdosa, Pak.
Jadi dia memang benar-benar teladan, paling teladan. Kalau masalah teladan, bercerminlah kepada Yesus yang sempurna menurut Taurat, Galatia 4 ayat 4. Dia tidak berdosa. Coba makanya ketika dia disalib, Pak, pengadilan Roma itu nggak bisa membuktikan dia berdosa. Apa kata pengadilan? Aku tidak menemukan dosa apapun pada dia. Tapi kalau kamu mau tetap salibkan dia, darahnya tidak tertumpah atasku. Itu katanya. Kenapa keluar, Pak? Aduh, jangan kabur lah, Pak. Ya. Mulai ku sampaikan ajaibnya Kristus tuh keluar, Bapak. Padahal seru loh itu, Pak. Gitu loh, ya. Nggak aneh. Jadi kalau Bapak bilang teladan-teladan, nggak ada yang seperti dia, Pak. Seperti Yesus tuh nggak ada. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita anggap si Bapak belajar. Gitu. Jangan diadu. Moralnya Yesus tuh jangan diadu, Pak. Dengan siapapun. Nggak akan ada yang bisa. Dari aspek apapun nggak akan ada. Makanya dia sangat sempurna. Dengan demikianlah mengapa kami sangat mengagungkan dia. Dan memuji dan menyembah namanya. Karena nggak ada yang seperti dia. Dia begitu agung di dalam kerahimannya. Ingat ya, kerahimannya. Dia agung di dalam kerahimannya. Silakan JP 05. Halo, silakan Pak, mau tanya apa Pak? Nggak ada ya, apa lah. Silakan once. Halo? Halo. Silakan brother, mau tanya apa brother? Kak, kenapa Yesus itu disalib? Sedangkan dia Tuhan. Iya, dia memang tersalib untuk menggenapi nubuatan di dalam Yesaya 53. Dia tersalib, salib itu kan cara dia untuk mati, brother. Kenapa dia harus mati di kayu salib? Karena di dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan, dia menanggung kutuknya kita dengan jalan menjadi kutuk melalui penderitaan. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Jadi kan Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini, dia itu untuk menanggung kutuknya dosa. Nah, lalu bagaimana cara dia menanggung kutuk dosa? Dengan tergantung pada salib. Karena ada tertulis bahwa yang tergantung di salib adalah yang terkutuk. Jadi Tuhan Yesus yang tadinya tidak terkutuk, maka dia dianggap menjadi kutuk untuk menanggung kutuknya kami dengan tersalib. Untuk itulah mengapa dia tersalib. Gitu. Ada lagi? Saya mau bertanya. Itu teman saya kan Kristen Katolik, nggak salah. Tapi dia berkata kalau yang patung yang disalibkan itu bukan Tuhan katanya. Yang Tuhan itu yang di atas katanya. Iya memang kan patung-patung itu hanya seni, brother. Jadi ada patung kayak ini nih, gambar ya kan. Lalu patung di gereja dan lain sebagainya. Itu kita nggak sembah. Patung itu kita buat sebagai ekspresi imannya kita. Sama seperti kamu misalnya buat kaligrafi, kan kayak tulisan-tulisan Arab tuh yang di profil kamu. Yeah. Itu kan biasanya ada kaligrafi. Nah, itu kan seni gitu loh. Bukan berarti kaligrafi itu ketika dilukis itu adalah Tuhan kamu, kan nggak begitu. Nah, kami pun begitu. Ada gambar-gambar wajahnya Yesus, ada patung-patungnya Tuhan Yesus, ada ikon-ikon dan segala macam. Itu adalah penggambaran kami kepada realita apa yang kami imani. Gitu. Bukan berarti itu kami sembah. Meskipun itu ada di gereja, ada di tempat doa, tempat ibadah, berarti kami menyembah itu. Buktinya apa? Buktinya kami orang Kristen kemanapun kami bisa berdoa. Nggak harus ada patung dulu biar kami berdoa. Nggak harus ada foto dulu biar kami berdoa. Nggak. Gitu. Ya. Oke.
Ada lagi yang mau kamu tanya? Udah cukup. Oke, itu ya. Oke. Kita lanjut ya. Kamu Islam atau Kristen? Islam, Kak. Oke. Kita lanjut ya. Thank you. Oke.